Halo Pentasians, kembali lagi di Pentas. Aku Verna Alexa Willianto dari kelas 9A, biasa dipanggil Nana. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang prestasi non-akademis. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama Kak Erika. Halo semuanya, aku Wong Erika Gavriela, aku dari SMA BPK Penabur Tasikmalaya. Nah, Kak Erika kalau misalnya di SMA BPK Penabur, itu ikut organisasi apa? Aku ikut OSIS. Sama. Wih, ya aku juga Sama. OSIS. Sekbitnya? Aku sekbid 1 dan 2 tentang keagamaan. Kalau kakak? Aku Sekbit 5, intinya itu tentang demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat plural, gitu-gitulah. Banyak politik soalnya. Gitu ya? Ada PPKN, IPS. Iya. Mencirikan banget aku anak IPS kayaknya ya. Nah, kalau kesibukannya sekarang lagi sibuk apa? Kalau aku sekarang karena ini udah mepet ke akhir semester kan ya, dimana guru-guru lagi sering banget keroyokan ngasih tugas semuanya. Jadi aku lagi sering ngerjain tugas sih, sibuk sama tugas dan paling on the way sibuk ngosis karena aku ada acara aksi tanggal 18 November tahun ini. Jangan lupa datang ya. Tungguin. Terbuka untuk umum soalnya. Nah, kalau misalnya kakak kan udah sibuk sekolah tuh kan banyak tugas. Terus ada ikut OSIS juga? Ya. Nah, itu cara nge-handle waktu buat ngerjain tugas, OSIS sama time managementnya ya? Iya. Kalau aku biasanya selalu nyusun prioritasnya yang mana. Jadi kan ada tugas sekolah sama OSIS kan, tugas-tugasnya beda. Biasanya kalau misalnya tugas sekolah ini deadline-nya lebih mepet, aku akan ngerjain dulu yang tugas sekolah. Tapi kalau misalnya nih dua-duanya sama-sama butuh, sama-sama harus sekarang gitu, biasanya aku tetap ngerjain tugas sekolah dan tugas OSIS aku serahin ke partner aku kan. Kalau di OSIS tuh setiap bidang beberapa orang kan, 2 orang biasanya atau enggak 3 orang. Nah itu biasanya aku minta teman aku handle dulu sebentar, baru aku akan handle balik kalau misalnya tugas aku udah beres yang sekolah gitu. Kalau kakak hobinya sekarang lagi suka ngapain nih? Aduh, ini pertanyaan bingung ya kalau disuruh nyebutin hobi, tapi ini kalau nggak aneh, aku suka dengerin lagu. Aku suka banget dengerin musik gitu. Walaupun nggak bisa main musik, tapi aku suka dengerin aja. Tapi emang dengerin musik tuh healing banget. Iya, dan calming nggak sih, nenangin banget kan. Kalau lagi pusing, bosen, lagi seneng tuh pakai lagu udah kayak wah, vibes-nya tuh kerasa ya. Nah, kita kan baru aja ngerayain Sumpah Pemuda. Betul. Nah, sebagai generasi muda, apa sih yang kakak pilih untuk meneruskan cita-cita pendahulu kita? Kalau dari POV aku yang masih pelajar juga, dan kita semua masih pelajar juga, kita kan pasti masih belum bisa melakukan hal-hal yang wow, yang besar banget untuk negara gitu kan. Tapi kedepannya kita pasti bisa lah gitu kan. Tapi untuk sekarang aku melakukan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita dulu. Kita kan Indonesia nih ya, beragam banget, bener kan? Ada banyak suku, ras, benar. Banyak banget, dan setiap kita jalan kemana pasti nemu banyak perbedaan di lingkungan kita. Kita nggak akan bisa ngehindarin perbedaan, betul? Betul. Dan hal yang paling penting yang bisa aku lakukan itu adalah menghargai sesama sih. Karena itu dia aku bilang tadi, setiap kita jalan kemana pasti ketemu perbedaan dan kita nggak bisa menolak gitu kan, nggak boleh menolak juga, kita harus menerima, menghargai. Makanya itu dia, harus menghargai perbedaan gitu. Nah, membahas tentang prestasi non-akademis, aku dengar kan kakak ikut lomba Bible Festival. Betul. Kategori bercerita. Ya. Nah, kakak kan kayak pintar banget berarti ya ngomongnya. Aduh, jadi malu. Ya, mungkin aku nggak tahu. Nah, Kak Erika ini masuk 6 terbaik lomba bermazmur Bible Festival yang diikuti oleh se-BPK Penabur. Nah, pada jam sekarang tuh kan kayak pada malu gitu kan buat apa sih, buat mengeluarkan kayak bakat-bakatnya. Nah, apa sih yang buat kakak tertarik buat ikut? Sebenarnya yang buat aku tertarik hadiahnya. Hadiahnya aku awalnya tuh bukan yang nuntut diri sendiri buat menang gitu kan, karena iseng-iseng aja nyoba. Tapi hal yang bikin aku tertarik buat ikut lomba ini adalah
aku ngerasa tertantang sih, karena emang sebelumnya aku nggak pernah ikut lomba-lomba yang ini kan, lomba-lomba yang harus ngomong depan orang. Itu aku nggak pernah sama sekali dan paling anti, paling kayak nggak mau gitu, karena beneran ngerasa malu gitu. Cuman tantangan itulah, rasa tertantang itu yang buat aku udah deh coba aja dulu deh gitu. Kakak kan masuk OSIS Sekbid 5 yang berhubungan dengan kayak politik, PKN, IPS gitu kan. Kenapa tiba-tiba ikutnya ke Bible Festival yang temanya itu tentang keagamaan? Ini cukup menarik ya pertanyaannya ya, karena emang aku juga baru sadar beda banget ya antara bidang aku di OSIS dan Bible Fest. Sebenarnya aku itu dia sih pengen coba-coba sih sebenarnya. Karena emang kan direkomendasikan oleh guru juga kan, kayak Erika ikut ini yuk. Dan emang kebetulan pada saat itu aku ekskulnya public speaking. Jadi emang anak-anak public speaking itu ditandain banget buat ikut lomba-lomba kayak gini kan, yang pidato segala macam. Jadi kebetulan anak public speaking dipilihlah sama guru, dan aku juga oke aja sih, nyoba aja. Kalau keterima puji Tuhan, kalau enggak juga ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ngomongin tentang public speaking itu kan kayak kalau misalnya sekarang kalau orang-orang baru ngomong di public gitu masih gugup-gugup gitu kan. Nah, aku juga kan masih gugup. Nah, ada nggak sih cara buat biar nggak gugup di depan? Tips and trick berarti ya? Iya. Tipsnya lebih ke kita harus mau malu sih sebenarnya, harus tebal muka ya, karena kita kan harus, kadang kalau bawa acara gitu kita kan harus sebagai host harus seru, harus fun, supaya audiens tuh emang kebawa serunya. Jadi seru atau enggak itu tergantung sama host yang ngebawain kan. Itu kadang untuk kita bener-bener fun, bener-bener kelihatan banget ekspresinya, itu harus jangan malu. Keluar semua. Dan harus jangan malu, soalnya kalau malu jadi gak semuanya keluar gitu, ngerti gak? Itu yang harus kayak jangan malu sih intinya. Karena kalau malu kita jadi diam, jadi ngomong juga kagok kan ya. Itu. Kalau ikut Bible Festival, itu ada kayak kesulitan-kesulitannya sendiri nggak sih buat kakak? Kesulitannya? Kalau aku jujur kesulitannya pas nulis teks atau nulis skrip yang berhubungan dengan tema dan tokoh yang aku ambil. Itu kan ada 3 tokoh kan yang disediakan ya. Jadi aku harus milih satu, dan tokoh yang aku ambil ini agak susah cari kisahnya, dan itu cukup susah tapi menantang. Jadi antara kesulitan dan keseruannya juga sih kalau itu ya. Nah, tokoh yang kakak ambil apa? Aku ambil tokoh Timotius, dan itu juga gak sengaja sebenarnya ambil tokoh Timotius. Kenapa gak sengaja tuh? Karena awalnya aku tuh mengambil Yusuf, yang aku tahu kan kalau Yusuf. Cuman karena perwakilan dari sekolah aku tuh ada 2 orang dan sama-sama ikut yang bercerita, jadi harus beda kan tokohnya. Guru aku nyariin buat beda aja, nggak apa gitu kan. Jadi yang teman aku ini udah ambil yang Yusuf, jadi gak sengaja. Iya, mau nggak mau harus ambil yang Timotius. Jadi ya udah deh, tapi untungnya masuk puji final. Tuhannya bisa. Aduh, jadi malu ya. Nah, kalau bahas tentang kesulitan, abis itu ada keseruannya kan. Nah, keseruannya buat Kak Erika apa? Keseruannya kan kalau yang pertama itu sesi yang pertama, babak pertama tuh kita kan video ya, kirim video terus di-upload ke YouTube. Yang serunya itu pas masuk finalnya. Itu serunya kadang kan di sekolah kan, lagi jadwal sekolah tuh dapat dispen. Dapat dispen kan, itu live kan di Zoom. Jadi dispen dan deg-degannya lebih kerasa daripada pas video. Karena di-record kan? Iya, di-record live dan langsung di juri. Zoom itu kan kayak lebih deg-degan banget sih. Itu langsung dinilai pada saat itu juga sih. Itu yang serunya. Karena feel-nya tuh beneran kerasa penasaran gitu kan. Pasti kayak nilainya berapa nih. Nah, kakak sendiri pernah expect gak sih bakal masuk kayak 6 besar? Itu kan kayak wow banget. Jujur enggak, karena itu dia, aku di awal kan iseng-iseng aja, kayak kalau menang puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa. Dan persiapannya pun itu aku enggak yang sengaja untuk wah effort banget gitu. Kan dinilainya kan kriterianya banyak ya, dari kreativitas, dari isi ceritanya. Aku kan paling anti sama hal-hal yang berbau kreativitas, yang harus buat apa itu nggak bisa. Jadi aku tuh pas itu beneran kayaknya nggak terima deh, aku nggak bisa buat alat peraga yang bagus gitu kan. Tapi puji Tuhannya lulus dan menjadi 6 terbesar itu kan kayak wah, iya. keren banget.
Nah, cita-cita Kak Erika ke depannya mau jadi apa? Karena kan Kak Erika sekarang udah 11 SMA nih. Iya. Harus memikirkan Iya sih, benar. cita-cita. Kalau cita-cita sebenarnya aku nggak ada spesifiknya. Aku pengen jadi dokter, pengen jadi ini gitu, nggak ada. Tapi karena aku udah punya jurusan impian aku, ilmu komunikasi ya. Jadi kedepannya sih ya pasti aku pengen kerja di bidang komunikasi sih, yang kayak banyak ngomongnya gitu. Karena bakat tuh kayak cuma itu doang, ngomong. Itu aku jago. Kelihatan banget ya Kak, dari ngomongnya aja kayak udah anak public speaking dan komunikasi banget ya. Aduh, malu banget. Nah, kakak ada pesan gak sih buat Mentasian sebagai generasi muda yang mungkin kayak masih malu, bingung buat nuangin bakat dan minatnya? Ya, aku paham sih kenapa bingungnya ya, karena aku juga mengalami itu sebelumnya. Tapi kuncinya adalah kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Yang pastinya bikin kita shock lah ya, keluar dari zona nyaman. Namanya juga jadi mempelajari atau menjalankan hal-hal yang baru, hal-hal yang nggak biasa kan. Tapi itu dia, ketika kita mempelajari hal yang baru, kita akan tahu nih kita beneran bakat nggak di sini, minat nggak di sini gitu kan. Kita yang ngerasain sendiri. Kalau gagal pun ya nggak apa-apa. Kita gagal tuh proses lah ya. Nggak mungkin hidup tuh kayak berhasil tuh kayaknya nggak bisa ya. Nggak kan? Harus mengalami kegagalan juga. Betul. Nah, Kak Erika kalau misalnya keluar dari comfort zone itu dia gimana ya? Comfort zone. Sebenarnya jawabannya simple, tapi ngelakuinnya susah. Jawabannya ya modal nekat aja. Jawabannya sih sesimpel itu ya, cuman keluarnya agak susah ya, karena harus berani malu. Karena benar-benar kayak ketemu hal yang baru dan sebuah tantangan, kita nggak tahu itu apaan, nggak pernah. Aku pun nggak bisa berani ngomong dengan orang tuh pas kelas 10 kemarin. Itu juga karena aku memberanikan diri sih, kayak adalah coba aja. Toh juga ini basic skills yang emang dibutuhin kan ke depannya. Modal nekat, berani, udah. Nah, Kak Erika kan tadi bilang mulanya kelas 10. Iya. Nah, berarti sebelumnya Kak Erika tuh kayak introvert banget ya? Banget. Percaya nggak? Aku dulu tuh introvert. Kalau kan MBTI ada kan MBTI. Ada MBTI. Itu aku introvert. Tapi pas kelas 10 masuk public speaking dan emang dipaksa kan untuk berbicara banyak di depan banyak orang. Itu mulai terbiasa. Sampai sekarang aku malah demen. Public speaking terbukti banget ya. Tapi kamu suka ngomong depan banyak orang? Aku jujur orangnya malu kalau misalnya buat kayak ngomong depan orang. Masih kayak malu-malu gitu. Aku tipe ambivert, jadi kalau itu bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert. Kayak masih butuh waktu. Nggak apa. Yang penting nyoba dulu. Iya benar. Ini contohnya kayak gini. Ini kan sebuah latihan ya. First time ketemu lagi. Oh iya. Siapa tahu abis ini Verna dapet job MC gitu kan ya. Tolong. Oke Kak Erika, obrolan kita sampai sini ya. Nah, pentas punya kenang-kenangan nih buat Kak Erika. Widih, apa nih? Terima kasih ya. Oke. Nah, Pentasian, sebagai generasi muda, kita harus ikut berpartisipasi untuk membangun bangsa ini. Ingat ya, prestasi itu bukan hanya di bidang akademik. Contohnya udah ada kita berdua. Nah, kita itu ikut Bible Festival yang sebenarnya itu non-akademik. Dan itu juga bisa juga untuk membangun bangsa ini. Betul. Terima kasih semuanya yang telah menonton pentas. Dadah. Dadah.